mengatakan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena adanya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak di antara orang-orang yang mereka tinggal di lingkungan yang peluangnya sangat besar untuk mendapatkan hidayah, tapi karena hidayah Allah tidak sampai kepada mereka, mereka tidak mendapatkan hidayah. Ada kalanya orang-orang yang kita anggap mereka itu nyaris tidak bisa mendapatkan hidayah, atau bahkan kita seolah-olah sudah memastikan orang yang seperti itu mustahil untuk mendapatkan hidayah. Cuman ternyata orang tersebut yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penopang untuk jalan dakwah dan menjadi orang-orang yang mereka menjadikan umurnya untuk Islam di atas hidayah Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Makanya kenikmatan hidayah merupakan kenikmatan yang besar yang hendaknya disyukuri oleh setiap muslim. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dengan seorang muslim senantiasa berusaha untuk menetapi diri di atas hidayah tersebut atau istiqamah di atas jalan hidayah tersebut, bersama dengan orang-orang yang saleh, membersamai orang-orang yang baik, dan kemudian senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya ketetapan di atas hidayah. Kita bersalawat kepada Nabi yang kita muliakan, Rasul yang kita cintai, uswah dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anhum. Dan semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada segenap para sahabat yang lainnya yang sama-sama berjuang di jalan dakwah, menyampaikan atau menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah bersama dengan kekasih mereka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat dan salam kepada mereka semuanya tanpa terkecuali, ridwanullahi alaihim ajma'in, dan juga kepada orang-orang yang mereka berusaha mengikuti mereka dengan baik hingga akhir kiamat atau akhir hayat nanti. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, insyaallah taala kita kembali bersama dengan kitab tafsir Juz'i Amma, dan kita sekarang berada atau bersama dengan suratu Al-Fil. Kita bersama dengan surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dia memiliki kaitan erat dengan surat yang setelahnya, yaitu surat Quraisy. Karena kemarin kita juga telah sampaikan bahwa surat Quraisy merupakan surat yang memiliki kaitan erat dengan surat Al-Fil, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beribadah kepada Rabb hadzal bait, sang pemilik Baitullah atau sang pemilik Ka'bah ketika itu. Dan ternyata sebabnya karena apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil ini. Surat Al-Fil merupakan surat yang ke-105 jika kita lihat dalam urutan Al-Qur'an. Dan surat ini termasuk di antara surat-surat pendek karena hanya berjumlah 5 ayat yang berarti gajah. Dan tentunya kita tidak asing terkait dengan maksud dari surat Al-Fil ini tentang siapa mereka, atau Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan surah Al-Fil disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh para ulama bahwasanya dia termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Surat Al-Fil ini bercerita tentang kisah yang sangat masyhur atau menceritakan sosok musuh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para musuh-musuh Allah yang lain, tentara-tentaranya, yaitu gajah-gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang berada di kota Makkah yang kelak itu menjadi tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, peristiwa Abrahah ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berada pada tahun-tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa peristiwa penting sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa itu adalah ditemukannya kembali sumur Zamzam. Ya, ditemukannya kembali sumur Zamzam. Kemudian di antaranya lagi adalah kisah tentang penyembelihan sekian ratus ekor unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib sebagai tebusan, yang mana awalnya Abdul Muttalib ingin menyembelih salah satu orang anaknya sebagai bentuk kurban kepada Allah atas lahirnya 10 orang anak laki-laki. Dan ternyata setelah diundi yang lahir adalah nama Abdullah, ya, orang tua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW juga kelahiran dihancurkannya atau peristiwa ditaklukkannya Ashabul Fil, orang-orang yang mereka itu bersama dengan gajah-gajah mereka. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menghancurkan tentara bergajah tersebut. Sebagaimana juga dalam kisah Ashabul Ukhdud disebutkan bahwa Dzunnuwas, Raja Himyar yang terakhir adalah seorang musyrik, dan dialah yang membunuh sekitar 20.000 Ashabul Ukhdud yang beragamakan Nasrani dengan membakar mereka di parit yang diletakkan di sana itu kayu, kemudian dinyalakan dan orang-orang yang beriman mereka dicampakkan ke dalam api tersebut. Orang-orang yang beragama Nasrani mengikuti Nabi Isa alaihissalam, mereka dibakar oleh raja atau disebutkan Raja Himyar yang terakhir ketika itu. Taib. Dan hanya satu orang yang bernama Daus Dza'laban yang selamat dan lolos dari pembakaran tersebut. Lalu ia meminta bantuan kepada Raja Syam yang juga beragama Nasrani. Maka Raja negeri Syam ini pun menulis surat yang ditujukan kepada Raja Najasyi, ya, atau Raja negeri Habasyah. Sebagaimana dikenal, Najasyi ini bukan nama orangnya, tapi dia julukan untuk pemimpin negeri Habasyah disebut dengan Najasyi. Taib. Surat ini berisi permohonan dari Raja Syam kepada Raja Najasyi untuk membantu Daus Dza'laban tadi. Dia termasuk orang satu-satunya orang yang selamat dari pembakaran Raja Himyar pada kisah Ashabul Ukhdud. Kemudian yang ketika itu lokasi Raja Najasyi di Habasyah lebih dekat dengan di mana kisah Ashabul Ukhdud? Kisah Ashabul Ukhdud di mana? Di Yaman. Yang mana Habasyah lebih dekat kepada Yaman. Sehingga negeri Syam atau Raja negeri Syam ini meminta kepada Raja Najasyi untuk menolong si pemuda ini atau menolong Daus. Maka An-Najasyi pun mengutus pasukan besar yang dipimpin oleh 2 panglima. Yang satunya Aryad dan yang satunya adalah Abrahah ibn As-Sabbah Abi Yaskum. Ini namanya. Pasukan besar ini berhasil menyerang orang-orang Yaman ketika itu, dan akhirnya Abrahah
berhasil menguasai seluruh Yaman dan mereka berhasil merampas kerajaan Hadramaut di Yaman ketika itu. Jadi artinya Abrahah ini dia bukan penduduk Yaman asli. Dia orang Habasyah yang diutus oleh Raja Najasyi untuk menaklukkan kota Yaman setelah kejadian Ashabul Ukhdud, peristiwa Ashabul Ukhdud. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abrahah ini kemenangan besar. Bahkan Yaman dikuasai oleh Abrahah ketika itu. Sementara ketika itu Dzunnuwas sendiri tenggelam di laut, mati di sana. Taib. Maka orang-orang Habasyah ketika itu menguasai kerajaan Yaman secara umum bahkan. Dan kemudian Yaman ketika itu berada di bawah kepemimpinan dua orang, ya, Aryad dengan Abrahah. Yang mana dua orang ini merupakan dua pimpinan pasukan yang dikirim oleh Raja Najasyi untuk menaklukkan kota Yaman. Namun ternyata, maklumlah namanya dua pemimpin, pasti ada satu di antara dua yang ingin lebih di atas yang lain. Maka akhirnya terjadilah gejolak dan mereka berselisih paham antara Aryad dengan siapa? Dengan Abrahah ini. Mereka berselisih paham. Maka keduanya pun bertengkar. Dan akhirnya mereka berdua bersiap-siap untuk berperang. Maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, kita tidak perlu melibatkan orang lain dalam peperangan, ya. Kita tidak perlu melibatkan orang lain untuk peperangan. Kalau begitu kita aja yang berduel, satu lawan satu. Ada satu di antara orang berdua, entah itu Aryad ataukah itu si Abrahah, mengatakan nggak perlu kita libatkan orang lain, ya, ngapain kita libatkan kaum, cukup kita berdua aja, kita duel aja, ya, kita duel. Nah, siapapun yang menang di antara kita, maka dia yang akan menguasai Yaman, Sana'a terutama. Taib. Maka usulan itu pun disetujui oleh yang lain. Maka keduanya berduel, satu lawan satu, antara Aryad dengan Abrahah ini. Mereka berdua berduel, satu lawan satu. Aryad menyerang Abrahah dan dia menebaskan pedangnya hingga memotong hidung Abrahah. Si Aryad melayangkan pedangnya, kemudian apa? Terkena hidung Abrahah dan akhirnya apa? Hidung Abrahah terpotong. Pedangnya juga merobek mulut si Abrahah, mengkoyak di pipinya, di sini terkoyak oleh pedang si Aryad ini. Kemudian datanglah orang yang ketiga, ya, pengawal dari si Abrahah ini, ya, pengawal si Abrahah, artinya dia dibantu oleh orang lain jadinya nanti, bernama Ataudah, ya, bernama Ataudah. Dia datang, si pengawal Abrahah ini, kemudian dia ikut menyerang siapa? Aryad, ikut menyerang Aryad hingga akhirnya Aryad terbunuh oleh Ataudah bersama dengan Abrahah. Yang tadi katanya satu lawan satu, jadinya dua lawan satu. Begitulah kalau sudah cinta kekuasaan, segala macam cara bagaimana dilakukan untuk bisa berkuasa, ya kan? Dan ternyata penyakit itu sudah ada sejak dulu sampai sekarang itu ada. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, maka kemudian Abrahah pun menang ketika itu. Karena akhirnya Aryad tumbang setelah ditolong oleh Ataudah pengawalnya. Dan akhirnya ketika itu Abrahah menjadi satu-satunya penguasa di negeri Yaman, ya. Akibat peristiwa itu, ketika terdengar oleh Raja Najasyi bahwasanya dua pemimpin yang dikirim oleh Najasyi malah mereka saling bunuh-membunuh, ya, maka akhirnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Raja Najasyi mengirim surat kepada Abrahah, ya, mengirim surat kepada Abrahah, dan ia menyalahkan Abrahah atas tindakannya. Bahkan akhirnya dia berjanji dan bersumpah akan menginjak-injak dan menyerang Yaman dan akan mencukur ubun-ubun Abrahah. Ini ancaman dari siapa? Raja Najasyi. Karena tidak sukanya dengan kabar yang mereka dengar, diutus untuk menaklukkan Yaman dua orang pemimpin, malah mereka saling, ya, berantem, ya, rebutan kekuasaan dan seterusnya, ya.
Lalu Abraha pun mengirim utusan untuk meluluhkan hati Raja Najasyi. Ya. Lalu Abraha pun kemudian mengirimkan juga banyak hadiah, bingkisan yang ditambah dengan sebuah kantung berisi tanah Yaman dan rambut ubun-ubun yang telah dicukur oleh dia sendiri. Nih, rambut ubun-ubun saya sudah cukur. Ini ada tanah Yaman, dikasih hadiah. Pokoknya bagaimana si Abraha membujuk hati Raja Najasyi. Nah, kemudian Abraha mengirim semua bingkisan tersebut, ya. Kemudian akhirnya juga disertai dengan sepucuk surat yang bertuliskan baginda raja bisa menginjakkan kaki di tanah dalam kantong ini sehingga bisa memenuhi sumpah yang telah raja ucapkan. Dan inilah rambut ubun-ubunku. Aku mengirimkannya kepadamu. Dan ketika surat tersebut sampai kepada Raja Najasyi, maka akhirnya apa? Ia pun mengagumi tindakan Abraha ini, dan akhirnya apa? Dia menyetujui Abraha untuk memimpin Yaman, dan akhirnya tidak ada perlawanan dan tidak ada apapun setelah itu. Kemudian Abraha pun juga mengirimkan surat kepada Raja Najasyi ketika itu dengan mengatakan, sesungguhnya aku akan membangun sebuah gereja yang besar dan megah di Yaman ini sebagai lawan untuk Ka'bah, yang mana Abraha ini tidak sudi dan tidak suka ketika Ka'bah menjadi satu-satunya daerah tujuan setiap tahun semua orang dari setiap penjuru negeri. Setiap sekali setahun bulan Dzulhijjah semua orang ke sana, semua orang ke sana, semua orang ke sana. Ya ketika itu belum ada Dzulhijjah mungkin ya. Ya, tapi sudah ada karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Baik. Sehingga orang-orang mereka tahu bulan ini bulan di mana orang-orang akan datang untuk berhaji, bertamu ke Ka'bah dan seterusnya. Ini Abraha nggak setuju. Abraha dia mau bikin tandingan. Makanya dia ngirim surat ke Raja Najasyi memberitahukan bahwasanya saya akan buat gereja yang besar, megah, tandingan untuk Ka'bah ketika itu. Kemudian Abraha pun menjalankan proyek pembangunan gereja yang megah di ibu kota Yaman yang bernama Sana'a. Dan bangunan itu akhirnya apa? Menjulang tinggi. Semua sisi gereja itu dihias dengan megah. Maka orang Arab itu menyebutnya dengan Al-Qullais. Qullais dari kata-kata qalansuah yang artinya apa? Peci. Kopiah lah. Karena kopiah orang-orang dahulu biasanya agak runcing ke atas. Entah kemana apa, memang rata-rata bentuk gereja, rata-rata semua bentuk gereja pasti runcing ke atas. Ya, tayyib, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Abraha dia ingin orang-orang Arab memusatkan hajinya bukan ke Mekah, tapi ke mana? Ke Yaman. Orang-orang negeri yang lain mereka lagi hajinya bukan ke Mekah tapi ke Yaman. Maka niat itu pun dan kemudian tujuan itu didengar oleh orang-orang Quraisy. Didengar oleh orang-orang Quraisy yang ketika itu Abdul Muthalib sudah ada. Ya. Dan tentunya Abdul Muthalib sebagai pemuka tertinggi di Mekah ketika itu nggak akan rela. Termasuk para pemuda-pemuda yang mereka tinggal di Mekah, mereka nggak akan mau lah, nggak akan ridha ketika negeri mereka, kampung halaman mereka ditinggalkan hanya karena sebuah bangunan gereja yang ada di Sana'a, yang ada di Yaman. Maka berangkatlah beberapa pemuda dari Mekah ke mana? Ke Sana'a, ke Yaman, dalam rangka untuk mencari tahu sebenarnya ini gerejanya memang seperti apa benar sih, sampai diagung-agungkan sebagai bangunan yang megah dan sebagainya. Maka akhirnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati, apa yang dilakukan pemuda-pemuda ini? Ada yang bikin kerusakan, ada yang parah lagi, ya, ada yang parahnya lagi. Sebagian pemuda-pemuda itu mereka kencing, dan kencingnya mereka mereka sengaja kencingin tuh tembok-tembok bangunan gereja itu dikelilingi dengan kencing. Kemudian ketika mereka berak itu dikumpulin, kemudian beraknya ditaruh di mana? Di dinding-dinding gereja yang ada di Sana'a. Sebagiannya lagi merusak. Bahkan di malam harinya itu sebagian mereka menyalakan api, karena memang dinding gereja ini dibuat dari bahan utamanya kayu, sehingga sangat mudah untuk terbakar. Maka sebagiannya terbakar, sebagiannya kena pipis, sebagiannya kena berak. Coba Anda yang punya bangunan kayak gitu gimana?
Ya, Abraha marah ketika itu. Ya, ketika para penjaga gereja melihat kejadian tersebut, ternyata keesokan harinya sudah hancur, nggak ada yang bisa dimanfaatkan lagi. Maka akhirnya mereka melaporkan hal itu kepada Abraha, pimpinan terbesar Yaman ketika itu. Mereka berkata, Baginda Raja, perbuatan ini pasti dilakukan oleh sekelompok orang-orang Quraisy yang datang ke negara kita. Ya, mereka kesal kepadamu karena engkau hendak menjadikan gereja ini sebagai tandingan Ka'bah yang ada di kampung mereka. Lalu Abraha ketika itu bersumpah akan membawa pasukan yang besar dan bersiap-siap untuk menyerang Ka'bah atau menyerang Mekah secara umum. Maka karena itulah kemudian Abraha bersiap-siap pergi, ya, sendiri dengan mengendarai gajah yang terbesar yang dia punya. Bahkan gajah yang dimiliki Abraha itu adalah gajah yang terbesar yang belum pernah ada gajah yang sebesar itu yang pernah ada di muka bumi ini. Taib. Dan ternyata gajah itu pun dinamakan oleh si Abraha dengan nama Mahmud. Ada Mahmud di sini. Ya. Jadi gajah ini bernama dengan Mahmud. Apa Mahmud itu? Makhluk yang terpuji. Itu artinya Mahmud. Ya. Ahmad yang paling terpuji. Ya kan? Muhammad yang selalu dipuji. Mahmud orangnya makhluk yang terpuji. Nah, gajah ini karena dipuji-puji orang, ya, dipuji-puji orang besarnya, gagahnya, keren dan tampannya mungkin, makanya dikasih nama Mahmud. Taib. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gajah ini dinamakan Mahmud, ya. Dan itu merupakan gajah pemberian dari Raja Najasyi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Abraha membawa 8 ekor gajah. Sementara riwayat yang lain mengatakan 12 ekor. Ya, wallahu a'lam. Mana yang lebih sahih di antara pendapat-pendapat tersebut. Dan gajah-gajah itu dimaksudkan untuk menghancurkan Ka'bah. Karena kalau cuma orang dewasa saja mungkin lambat. Tapi kalau sudah gajah yang nyerang, mungkin disenggol, mungkin diseruduk, mungkin didorong dan sebagainya, ya gajah. Tentunya kita tahu bagaimana besar dan kekuatan gajah dan seterusnya. Taib. Maka akhirnya gajah-gajah tersebut pengen diikat di setiap sudut Ka'bah, kemudian disuruh mereka itu untuk menghancurkan Ka'bah dan seterusnya. Nah, sehingga ketika gajah itu diikat dan diikat di setiap sudut-sudut Ka'bah, kemudian disuruh lari atau disuruh pergi. Sehingga ketika gajah ini pergi, maka sudut-sudut itu akan tertarik dan kemudian akhirnya akan hancur. Karena dulu bangunan Ka'bah itu belum dibangun dengan semen seperti sekarang. Itu cuman batu yang disusun-susun. Ya enggak? Yang enggak ada, artinya enggak ada tiangnya. Ya enggak ada tiangnya. Taib, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika orang-orang Arab mendengar bahwasanya perjalanan Abraha sudah dilakukan, berangkat dari Yaman, maka mereka menganggap hal itu sebagai perkara yang sangat menakutkan. Maka mereka bertekad untuk membela Ka'bah, menjaga Ka'bah dengan menghalangi serangan Abraha dengan tentara-tentaranya. Lalu salah seorang raja dari Yaman yang bernama Dhun Nafar mengajak semua orang Arab untuk ikut bersamanya melawan Abraha. Dia ingin berjuang membela Ka'bah dan dia orang Yaman asli, tapi juga nggak mau kalau sekiranya Ka'bah dihancurkan, karena itu simbol kemuliaan Mekah. Terutama itu adalah peninggalan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail alaihi wassalam. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, orang-orang Arab ini menanggapi ajakan Dhun Nafar ini untuk untuk melawan, siap menghadang Abraha dan bala tentaranya. Akan tetapi Abraha ini berhasil mengalahkan pasukan si Dhun Nafar ini di tengah perjalanan. Ya, sementara itu Dhun Nafar sendiri akhirnya ditawan oleh pasukan Abraha ketika itu. Sesampainya di negeri Khas'am, ya, Abraha dihadang oleh pasukan Nufail ibn Habib al-Khas'ami, yang dia juga termasuk di antara gabungan termasuk di antara orang-orang yang mengumpulkan dua kabilah yang berkumpul di sana. Nah, akan tetapi Abraha pun ketika itu dapat mengalahkan mereka dan mengawal Nufail ibn Habib.
Dan Abraha pun juga ingin membunuh Nufail, tapi akhirnya dia memaafkan Nufail dan membawanya untuk menjadi petunjuk kemana arah ke kota Makkah. Ya, dia diselamatkan, tapi dengan syarat harus menunjukkan dan harus sampai ke Makkah. Tayyib, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendekati daerah kota Taif dari Yaman, di daerah negeri Hijaz, ya di Taif sana, akhirnya apa? Penduduk Thaqif menemui Abraha. Mereka bersikap baik kepada Abraha karena khawatir rumah ibadah mereka akan dihancurkan juga yang ada di sana. Ya. Kemudian mereka memuliakan Abraha dan pasukannya. Lalu mereka mengutus Abu Raghal untuk menunjukkan arah sampai ke Makkah. Ketika pasukan Abraha bersampai di daerah bernama Al-Muhammas, ya, di dekat kota Makkah, dan pasukannya berhenti di sana. Akhirnya pasukan Abraha ketika mereka sampai di Al-Muhammas ini, mereka berhasil menyita 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Ya, bayangkan, yang di Al-Muhammas 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Belum ada yang di Mekah lagi di sana. Berarti kekayaan Abdul Muttalib bukan main ya. 200 ekor unta di satu tempat nih. Anggaplah dia punya satu padang, ya, di satu lokasi 200, lokasi sana sekian, lokasi ini sekian. Nah, di Al-Muhammas itu ada 200 ekor unta, dan itu apa? Itu semuanya diambil oleh Abraha. Ya, sebagaimana riwayat daripada Abu Ishaq atau Ibnu Ishaq rahimahullahu taala. Orang-orang yang merampas harta Mekah ini, orang-orang Mekah atas perintah Abraha, adalah panglima pasukan yang bernama Al-Aswad ibn Maqsud. Ya, dia merampas semua harta-harta yang mereka temui, termasuk diantaranya untanya siapa? Abdul Muttalib. Maka akhirnya apa? Abraha ini mengutus seseorang, ya, dari negeri Himyar ini untuk datang ke Mekah. Dan Abraha memerintahkan orang ini untuk mengajak para pembesar Quraisy menemuinya di mana? Di Al-Muhammas tadi, tempat di mana mereka mendapatkan harta banyak. Di antaranya adalah unta Abdul Muttalib. Tayyib. Akhirnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketika utusan ini sampai di Mekah dan ia bertemu dengan Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, akhirnya orang ini menyampaikan pesan Abraha. Lalu Abdul Muttalib berkata, demi Allah, kami tidak akan memeranginya. Kami nggak ingin memerangi Abraha. Kami tidak punya kekuatan untuk berperang. Ini adalah Baitullah Al-Haram, rumah yang mulia, dan rumah khalilnya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Jika dia berkehendak untuk melindunginya, maka rumah ini adalah memang rumahnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tayyib, jamaah sekalian rahimanillah, masuk waktu ya? Belum. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala hendak membiarkannya, kami pun tidak kuasa untuk membela rumah ini. Ya. Kemudian utusan ini mengatakan, baiklah, mari pergi bersamaku untuk bertemu dengan Abraha. Maka Abdul Muttalib pergi bersama dengan Hanatah, ya. Hanatah orang yang diutus oleh Abraha ini untuk bertemu dengan Abdul Muttalib. Ya. Dia bertemu dengan Hanatah, bertemu dengan Abraha di Al-Muhammas ketika itu. Nah, ketika Abraha ini melihat Abdul Muttalib, maka dia langsung menghormatinya, karena Abraha sebenarnya tahu Abdul Muttalib termasuk orang yang perlu dihormati. Baik. Maka Abdul Muttalib pun merupakan pria yang berbadan besar, berwajah tampan. Abraha pun juga turun dari singgasananya yang ada di atas Mahmud, di atas si Mahmud tadi, si gajahnya tersebut. Nah, kemudian dia menemui Abdul Muttalib. Dan kemudian dia berkata kepada juru bicara atau penerjemahnya, tanyakan kepadanya apa yang dia butuhkan. Akhirnya orang tanya kepada Abdul Muttalib, apa yang kau butuhkan? Abdul Muttalib berkata, aku hanya membutuhkan untaku yang 200 ekor unta itu yang telah engkau ambil, kembalikan kepadaku, kata Abdul Muttalib. Abraha pun berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, sungguh kamu telah membuatku kagum ketika aku melihatmu. Akan tetapi sekarang aku memandangmu remeh, karena ternyata kamu masih membicarakan 200 ekor unta milikmu, sementara engkau membiarkan Ka'bah yang akan kami hancurkan. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kalau nggak paham, dengerin adzan dulu, mudah-mudahan paham setelah adzan nanti. Atau sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abraha tadi ketika sampai di Al-Muhammas, dia mencoba untuk meminta Abdul Muthalib datang. Dan ketika Abdul Muthalib datang, Abraha menanyakan, Abdul Muthalib, apa yang kau mau?" Pengennya si Abraha, jawaban Abdul Muthalib itu adalah, keinginan saya adalah jangan lanjutkan misimu, pulang sana balik ke Yaman, kan begitu? Atau dia mengatakan adalah saya akan tetap menjaga Ka'bah dan sebagainya. Kan itu yang diinginkan oleh si Abraha. Bayangannya itu jawabannya. Tapi ternyata yang dijawab oleh Abdul Muthalib adalah apa? Saya cuman pengen untaku yang 200 ekor tadi kembalikan. Makanya kata Abraha kepada si Abdul Muthalib, ya, awalnya aku kagum kepadamu, tapi sekarang kekagumanku tuh hilang karena ternyata pikiranmu masih tentang unta, tentang harta. Sementara aku nggak memikirkan masalah Ka'bah. Apa jawaban Abdul Muthalib kepada Abraha? Mau gimana lagi, orang yang saya miliki adalah unta, makanya yang saya minta adalah untanya. Adapun Ka'bah itu sudah ada yang memilikinya, maka yang akan menjaga Ka'bah bukan saya, tapi yang memiliki Ka'bah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Paham. Jadi yang saya minta yang punya saya. Tapi kalau Ka'bah itu punyanya Allah, jadi Allah yang punya Ka'bah, Allah yang akan jaga dia. Saya nggak perlu untuk jaga dia, ya. Karena ini rumah Ka'bah itu rumah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghancurkannya, kalian bisa. Tapi kalau Allah berkenan untuk menetapkannya dan senantiasa ada, maka kalian nggak akan
nggak akan bisa. Sebenarnya ada tauhid di sini kan, ada ikrar dari Abdul Muthalib kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kemudian Abraham mengatakan apa? Nggak bisa. Aku tetap akan hancurkan Ka'bah dan kau nggak akan bisa mencegahku. Itu mau urusanmu. Kata siapa? Abdul Muthalib. Urusanmu, lanjutlah. Kata si Abdul Muthalib. Bahkan ada yang menceritakan bahwasanya Abdul Muthalib menemui Abraha beserta dengan pembesar orang-orang Arab ketika itu, dan mereka menawarkan sepertiga harta mereka kepada Abraha agar dia pulang. Tapi ternyata Abraha menolak, ya. Dan akhirnya Abraha mengembalikan unta milik Abdul Muthalib, ya. Kemudian Abdul Muthalib mengumpulkan penduduk Mekah dan dia memerintahkan agar keluar dari kota Mekah dan berlindung di atas puncak gunung, ya. Berlindung di atas puncak gunung. Dan Abdul Muthalib takut, ya, mereka terkena efek amukan pasukan gajah tersebut, ya. Dan yang membuat kita itu selalu teringat-ingat perkataan Abdul Muthalib adalah apa? Aku hanya pemilik unta, sedangkan Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri. Ini perkataan yang sangat indah yang dikeluarkan oleh Abdul Muthalib. Maka pemilik Ka'bah itulah yang akan menjaga Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah bersama sebagian orang-orang Quraisy, dan ia berdoa kepada Allah demi meminta pertolongan atas serangan Abraha dan pasukannya. Maka Abdul Muthalib berkata, "Ya Allah, sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya, maka lindungi tempat sucimu ini. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari." Ibnu Ishaq mengatakan bahwa kemudian Abdul Muthalib melepaskan lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah, lalu orang-orang Quraisy meninggalkan Mekah menuju puncak gunung. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah ta'ala menceritakan bahwa mereka meninggalkan 100 ekor unta yang berkalung di Ka'bah. Mereka, Abdul Muthalib dan penduduk Mekah, meninggalkan 100 ekor unta yang mereka itu semuanya berkalung di Ka'bah. Hal ini dilakukan untuk menguji pasukan Abraha seandainya mereka tergiur dengan unta tadi. Makanya mereka diikat di sekitaran Ka'bah. Mana tahu melihat 100 ekor unta mereka semuanya tergiur. Gak usah lah, ini ada unta gratis, kita bawa pulang aja. Mana tahu. Baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika fajar muncul di pagi hari, Abraha bersiap-siap untuk memasuki kota Mekah. Lalu menyiapkan gajah-gajahnya yang bernama Mahmud, si panglima gajahnya, dan ada beberapa gajah-gajah yang lainnya. Sementara itu Nufail bin Habib yang dijadikan sebagai penunjuk arah tadi, nah, dia melangkah ke depan, berdiri di samping gajah yang bernama Mahmud tadi. Maka kemudian Nufail memegang kuping si gajah tersebut dan berkata, "Duduklah wahai Mahmud, atau kembalilah dengan selamat ke tempat asalmu, karena kamu berada di tanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci." Nufail masih berharap supaya gajah itu mau mendengarkan kalimatnya dan tidak lanjut jalan, karena dalam hati Nufail dia masih sayang dengan Ka'bah dan sebagainya. Kemudian Nufail melepaskan kuping sang gajah tersebut, dan gajah itu pun duduk bersimpuh ketika itu. Selanjutnya Nufail berlari sekuat tenaga menuju mana? Puncak gunung. Akhirnya apa? Nufail melarikan diri dari pasukan Abraha setelah si Mahmud ini mau duduk. Mahmud, kamu duduk karena ini tanahnya Allah Subhanahu wa taala yang suci. Ya, akhirnya dia mau duduk. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, semuanya hal yang seolah-olah enggak masuk akal akan terjadi. Taib, akhirnya si Mahmud duduk, kemudian dia lari menuju ke puncak gunung, mengikuti rombongan orang-orang Quraisy yang lainnya, mengikuti Abdul Muthalib dan yang lainnya. Lalu akhirnya apa? Pasukan Abraha memukul gajah-gajah termasuk si Mahmud ini agar apa? Bangkit dan berdiri. Ya, dipukul-pukulnya. Akan tetapi gajah tersebut tidak mau berdiri sama sekali. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan pasukan Abraha memukul kepala gajah dengan kapak. Dan kemudian mereka juga menusukkan tongkat yang berujung besi tadi, dan kemudian apa? Dimasukkan ke dalam kepalanya, kemudian diputar, dilengkungkan supaya kepala gajahnya apa? Terputar-putar. Karena marahnya mereka kepada si gajah ini. Ya, dan gajah itu juga tidak mau berdiri, ya. Dan akhirnya apa, jemaah sekalian rahimanallahu, akhirnya setelah merasa kesakitan si gajah tadi, setelah merasa kesakitan, semuanya disakiti seperti itu, akhirnya dia
berdiri dan bergegas melangkahkan kakinya. Ketika mereka mengarahkan, ketika mereka mengarahkan kembali gajahnya ke negeri Syam, karena ternyata gajah ini ketika dia melangkahnya bukan ke negeri Mekah, malah putar balik, putar balik, Maka akhirnya gajah tersebut ketika diarahkan ke Mekah lagi dia nggak mau, diarahkan ke Mekah nggak mau jalan terus seperti itu, Akhirnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap kali gajah ini diarahkan ke kota Mekah, dia nggak mau jalan. Ketika diarahkan ke Yaman, balik, mau dia. Diarahkan ke Mekah lagi, nggak mau jalan terus. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka itu burung-burung yang berasal dari laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung yang berasal dari laut, dan masing-masing burung ini membawa tiga batu. Satu batu di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Masing-masing tiga batu. Dan batu yang dibawa ini sebesar biji keledai. Sebesar biji kedelai atau kacang adas. Biji kedelai, bukan biji keledai ya. Biji kedelai. Astagfirullah. Nah, hanya kecil-kecil, sebentar kacang lah mungkin, kan, sebesar kacang. Itu yang dibawa oleh burung-burung dari laut ini, Taib, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tahu, kan? Ternyata dengan batu-batu yang kecil tersebut bisa membinasakan mereka. Namun jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada burung-burung ini untuk melemparkan dan menjatuhkan batu-batu tersebut kepada mereka. Akhirnya setiap orang yang terkena dengan batu tersebut, mereka itu akan binasa, dan kebinasaan mereka itu berangsur-angsur. Para ulama menjelaskan, sebagian mengatakan yang terkena dengan batu mereka akan merasa gatal-gatal, akan merasakan gatal-gatal yang sangat parah. Ketika digaruk, semua daging dan kulitnya langsung ngelupas. Asal gatal digaruk semuanya ngelupas, dan nggak bisa mereka nggak garuk karena gatal. Semuanya terkelupas, Dan bahkan disebutkan nanti akhirnya ada yang mereka berlarian untuk nyari jalan. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa'atahum Abdul Muttalib faqala inna hadha baitullah lam yusallit alaihi ahadan qalu la narji hatta nahdimahu fakanu la yuqaddimuna fi lahum إلا تأخر فدع الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء فلما خادتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته حكة فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه. Kata Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil burung-burung dengan bondong-bondong. Artinya al-ababil itu bukan nama burungnya, tapi ababil itu sifat mereka, ababil itu sifat mereka yang artinya adalah berbondong-bondong. Jadi burungnya itu banyak yang datang. Jadi bukan burung ababil. Kan kalau orang kita kan menamakan burung ababil, itu salah. Sama nama raqib dan atid itu bukan namanya. Yang di kanan tuh punya sifat raqib dan atid, yang di kiri juga punya sifat raqib dan atid. Raqib itu mengawasi, atid senantiasa mencatat. Karena malaikat ini punya 2 sifat ini. Nggak mungkin ini cuma ngawasin doang nggak nyatet. Ya ini cuma nyatet doang nggak ngawasin, nggak mungkin. Yang di kanan dia juga ngawasin juga nyatet. Jadi dia raqib atid. Yang di kiri juga dia ngawasin dan juga mencatat. Dia raqib atid. Nah, burung ini juga seperti itu. Burung ini namanya nggak ada namanya, tapi dia sifatnya ababil, berbondong-bondong. Datangnya mereka berbondong-bondong. Fa'ataha hijarah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali burung-burung ini dengan 3 batu. Tidak disebutkan dari mana batunya, tidak diriwayatkan dari mana asalnya. Kalau orang kan mengatakan batu dari Allah Ta'ala alam, di sini kita tidak tahu, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali mereka dengan batu yang sebesar keledai tadi. Kedelai. Ini kayaknya
Apa nih? Ya, butuh ngopi. Bismillah. Kedelai. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada burung-burung ini batu-batu kecil tadi. Kemudian dikatakan apa? Hijaratan sauda. Batunya itu berwarna hitam kecil. Nah, falamma khadathum ramathum. Ketika mereka sudah melihat kepada arah pasukan Abraha tadi, maka mereka melemparinya. Fama baqiya minhum ahadun illa akhadathul hikkah. Maka tidak tersisa dari mereka kecuali mereka akan merasakan gatal yang kuat. Fakana la yahukku ahadun minhum jildahu. Maka tidak ada satu orang pun yang mereka mencoba menggaruk kulitnya illa tasaqata lahmuhu, kecuali daging-dagingnya ikut rontok dan hangus habis semuanya. Ya, dalam riwayat yang lain Ikrimah mengatakan annaha kanat tayran khudra kharajat min al-bahri laha ru'usun ka ru'usis siba'. Bahwasanya burung-burung ini keluarnya dari dalam laut berwarna hijau. Ya, dia burung ini berasal dari dalam laut berwarna hijau dan kepalanya itu seperti kepala binatang buas. Dikatakan oleh Ikrimah, salah satu di antara mufassir. Pasukan Abraha yang terkena dengan lemparan batu itu semuanya langsung tewas. Gak mungkin kan, gak ada daging lagi. Setiap kali digaruk semuanya rontok. Ya, semuanya luluh. Akhirnya mereka tewas. Ya, sebagian mereka ada yang tewas dengan cepat, tapi sebagian mereka ada yang kabur dalam kondisi terputus-putus. Tak ada yang terputus lengannya karena digaruk, kemudian kulitnya, kemudian dagingnya, kemudian tulang-tulangnya terputus-putus terus. Akhirnya apa? Mereka sampai mati semuanya. Ya. Dan akhirnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu Abraha tidak tewas ketika itu karena dia melarikan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Abraha mati atau tewas ya seketika. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat dia lebih tersiksa, ya atau tidak? Untuk membuat dia lebih tersiksa. Ada yang mengatakan bahwasanya Abraha ini dia akhirnya mati di negeri Qath'am, tempat pertama kali mereka singgah tadi. Namun selama dalam perjalanan, ya ketika dia kabur ini, selama dia dalam perjalanan, badannya terlepas sedikit demi sedikit. Ya, sampai akhirnya Abraha tiba di San'a, tempat kampung aslinya, ya, dengan kondisi dadanya sudah terbelah dan jantungnya sudah keluar. Jantungnya sudah keluar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan tidak langsung mematikannya. Dan demikianlah kisah Abraha dengan pasukan tentara gajahnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad SAW atau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tipu daya mereka itu hanya sebagai sesuatu yang sia-sia saja, nggak ada gunanya sama sekali. Ujung-ujungnya apa? Binasa. Berarti sia-sia semuanya. Ya, dan demikianlah tabiat orang-orang kafir ya. Mereka berusaha menyusun rencana jahat untuk menghancurkan yang hak kaum muslimin, akan tetapi mereka gagal karena Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Sama ketika ada seorang dai yang mengatakan, Anda pernah dengar nggak sih? Ini dai Salafi di Pekanbaru ini terbagi menjadi 3 kayaknya. Ada nggak dengar kan? Apapun itulah, siapa namanya? Antum ta'lamun. Nah, jamaah sekalian rahimanillah, apapun yang mereka akan suarakan, Allah Subhanahu wa taala pasti tetap akan menolong yang hak. Allah pasti akan menegakkan yang benar, ya. Apapun itu yang mereka buat. Berarti tugas kita adalah ketika mereka gembar-gembor mengatakan yang hak ini salah, berarti kita lebih semangat lagi untuk menyuarakan yang hak adalah hak. Jangan malah kita ikut melemah. Saya pernah dikirimkan video itu, dia tanya, Ustaz bagaimana menyikapi seperti ini? Sikapi dengan yang pertama, duduk di majelis-majelis para ustaz. Yang kedua, Anda sekarang tengok handphone Anda, hapus video tersebut. Itu udah, itu sikap kita. Mau ngapain lagi? Mau kita tanggapi, ya udah temui aja. Tapi apakah kita akan bisa mengingatkannya? Atau malah kita yang akan ditariknya? Kan begitu. Ya cara kita cuma kayak gitu, nggak usah didengerin.
Ya nggak usah didengerin. Apapun yang dia ucapkan kalau sudah dia ya udah nggak usah didengerin. Lebih baik nggak tahu sama sekali daripada malah dongkol. Mau marah sama siapa? Ujung-ujungnya istri salam nggak didengerin kan? Ya kan? Jadi semuanya repot. Nah, begitulah orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka ingin merusak kaum muslimin. Akhirnya apa? Kaidahum fi tadlil. Ya, tipu daya mereka hanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau orang mengatakan apa? Ya promosi gratis, ya kan? Promosi gratis. Apa yang mereka ucapkan akan sia-sia saja. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Allah akan menolong para rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman kepadanya. Orang yang beriman senantiasa akan ditegakkan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Naam. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong ini, ya. Artinya mereka berkelompok-kelompok, berturut-turut tanpa henti. Setelah satu gerombolan keluar, muncul lagi gerombolan yang lain. Setelah muncul gerombolan, muncul lagi kelompok yang lain. Gak ada habis-habisnya ini burung. Makanya dikatakan dari mana datangnya? Ya tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka. Kalau Allah sudah mau apalagi? Jangankan burung, malaikatnya diturunkan dalam perang Badar. Kan begitu, apalagi cuma sekedar burung. Tayyib kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Jadi hijarah min sijil itu adalah batu yang asalnya dari tanah liat dan dia terbakar. Nah, faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Gimana daun dimakan ulat? Pretel kan? Nah, ya, berlubang-lubang dipreteli. Di sini ada, di sini nggak ada, di sana nggak ada, di sini berlubang, di sini berlubang, nggak ada yang lengkap. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang dikisahkan oleh Ikrimah tadi dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sedikit kita tambahkan lagi, disebutkan bahwa ketika burung-burung tersebut mulai melempari pasukan Abraha dengan batu tersebut, sebagian anggota pasukan itu ada yang langsung tewas karena batu itu seakan-akan membelah tubuhnya. Ada yang ketika kena batu langsung tubuhnya terbelah, ya. Ada juga yang dalam bentuk yang lain, ya. Maka kehancuran mereka ini, Abraha dan bala tentaranya, itu diketahui oleh orang-orang Quraisy. Dan itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah menjaga Ka'bah bukan karena ada mereka di sana, tapi karena Ka'bah adalah milik Allah tabaraka wa taala. Sementara itu pada tahun itu pula lah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibundanya Aminah dari ayahnya yang bernama Abdullah, ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sebagian menyebutkan bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sekitar 50 hari setelah tragedi ditaklukannya pasukan bergajah, ya. Dan ada pendapat-pendapat yang lain. Wallahu taala alam. Sebagaimana juga Ibnu Hisham dalam kitab tarikhnya atau dalam kitab sirahnya, bahwasanya Aisyah menceritakan bahwa ia melihat pemimpin gajah dan pawangnya masih hidup dalam kondisi buta dengan meminta-minta makanan di Mekah. Artinya dia nggak ikut pergi, tapi dia pawang gajah dan Allah siksa karena dia ridha dengan kepergian Abraha dan bala tentaranya. Dan mereka ternyata nyasar ke Mekah dan mata mereka buta meminta-minta kepada penduduk Mekah, dan ternyata dia ini pawang gajah si Mahmud tadi, ya, pawang gajahnya si Abraha tadi. Wallahu taala alam. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kisah pasukan gajah ini merupakan kisah yang nyata, kisah yang benar dan kisah yang terjadi pada tahun di mana di situ kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nah, itu mungkin tafsir surat Al-Fil, karena memang dia kisah, ya. Sepanjang tafsirnya cuman kisah surat Al-Fil. Wallahu taala alam. Silakan yang mau bertanya mungkin, baik terkait dengan pembahasan ataupun di luar. Ini ada pesan masuk, ya. Udah 3 pertanyaan di sini.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh seorang laki-laki ketika istrinya telah melakukan pengkhianatan dalam pernikahan? Yang nggak tahu ini apakah dari pemirsa atau dari orang lain, nggak tahu ya. Yang jelas nanti kita sampaikan aja. Baik. Pertama, diduga berselingkuh, pergi dengan seorang laki-laki bukan mahram dan tanpa izin suami dan pulang hingga larut malam. Pertama, kita katakan terkait dengan poin yang pertama ya. Karena dia mengatakan diduga, maka dugaan itu bukan pasti. Dugaan bukan pasti. Maka inna dhanna akdzabul hadits. Ya, dugaan itu adalah merupakan perkataan yang paling dusta. Ya, sehingga jangan Anda menduga sampai Anda bisa menemukan bukti. Maka buang itu dugaan. Ya, sekuat apapun dugaan kita, kalau tidak ada bukti maka jangan dilanjutkan dugaan tersebut. Karena itu adalah dhann. Ya, karena dhann itu adalah dosa. Di sisi lain Anda menganggap seorang istri berdosa, tapi ternyata Anda sendiri berdosa karena Anda menduga-duga. Maka untuk poin yang pertama kita katakan karena itu masih dugaan maka jangan dilanjutkan, ya. Kemudian yang kedua, si istri mengambil seluruh tabungan suami tanpa izin atau mencuri. Ini yang tidak dibolehkan. Karena mengambil semua tabungan. Kalau sebagiannya sebatas kebutuhan, monggo. Ya, bukan nyuri ya. Ngambil sesuai dengan kebutuhan. Bilang suami lebih baik. Tapi kalau sifatnya mencuri maka ini tidak boleh. Sempat ditanyakan untuk berkata jujur, namun si istri tidak mengakui, bahkan melakukan sumpah palsu. Karena pada akhirnya dia mengakui bahwa dialah yang mengambil uang tersebut, di mana uang tersebut rencananya diperuntukkan untuk biaya berobat, namun oleh si istri dijadikan untuk membeli mobil yang dipakai oleh si istri dan keluarga istri. Ini apa namanya? Zalim. Sementara dalam harta suami ada hak anak-anak. Kenapa cuma dipakai oleh dia sendiri? Maka ini si istri zalim, dia berdosa, dan itu pengkhianatan yang besar kepada seorang suami. Kemudian yang ketiga, si istri enggan melayani suami baik di kamar maupun urusan makan dan minumnya. Wah, ini gimana? Uangnya habis. Ya. Atas keadaan seperti ini si suami pindah rumah. Sudah berlangsung selama 5 bulan karena si suami sudah menyerahkan sebagian harta berupa toko, kebun dan rumah tempat tinggal dengan tujuan untuk biaya nafkah buat anak-anaknya yang berjumlah 3 orang. Pertanyaannya, apakah si suami masih berkewajiban menafkahi mereka sedangkan kondisi suami sudah tua dan udzur, penghasilannya hanya mengandalkan gaji pensiunan? Ya, selama Anda tidak menceraikan istri tersebut, ya, mau gimana lagi? Ya, statusnya berarti masih kalau nggak diceraikan masih istri atau bukan? Belum diceraikan, Pak. Iya. Kalau belum diceraikan berarti statusnya masih. Anak-anaknya gimana? Iya, harus tanggung jawab. Ya kan? Selama mereka belum berkeluarga. Ya. Baik. Kemudian berdosakah si suami meninggalkan istri yang demikian karena belum jatuh talak? Ya, kalau memang mau ditinggalkan maka hendaknya ditalak, ya, diceraikan. Terlebih lagi tadi dia sudah mengatakan tidak melayani, kemudian istrinya uangnya diambil, ya kan? Kemudian ada dugaan-dugaan tadi. Untuk 2 poin yang sudah pasti itu saja, itu sudah membolehkan seorang suami untuk mentalak istrinya, ya. Semua hartanya diambil, ya kan? Kemudian tidak ada pelayanan. Jangankan untuk masalah ranjang, makan minum aja tidak dilayani. Apa gunanya seorang istri seperti ini? Ya, maka kita katakan kepada yang bertanya atau sikap laki-laki atau si suami dalam kasus ini, ya, kalau memang tidak lagi ada kebaikan dalam sisi rumah tangga mereka yang masih ingin dipertahankan, kalau nggak ada kebaikannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu menghendaki kebaikan dalam hubungan rumah tangga. Kalau tidak lagi ada kebaikan maka berarti pisah yang terbaik. Terkait dengan anaknya nanti sama siapa? Kalau mereka sudah balik, hak pilihan ada pada mereka. Ya, hak asuh itu menjadi pilihan anak. Anak mau sama siapa? Mau sama orang tuanya, mau sama ibunya, atau mau sama bapaknya, itu hak mereka. Karena mereka sudah baligh.
misalkan. Tapi kalau belum balik ya, maka itu kembali kepada ibunya kalau belum balik ya. Tapi kalau sudah balik mereka suruh memilih. Maka karena di sini dikatakan apalagi si suami sudah tua dan udzur, berarti kita rasa anaknya sudah dewasa. Karena dia cuma tinggal menunggu gaji pensiunan saja. Pensiunan berapa sekarang umurnya? 58, 60. Oke lah. Berarti 60 udah lebih, udah tua berarti anak-anaknya juga udah dewasa. Berarti ya kalau anaknya mau sama bapaknya silakan, mau sama orang ibunya juga silakan ya. Wallahu taala alam. Maka kalau sekedar meninggalkan tanpa ada status ya boleh dikatakan dia akan berdosa. Maka dijelaskan ya, maka dijelaskan. Imma seseorang itu menahannya, memegangnya atau melepaskannya. Maka tahanlah dengan cara yang baik, lepaskan juga dengan cara yang baik. Maka jalan di atas kepastian ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Jika seseorang ingin melakukan ibadah umrah, tapi seseorang memiliki hutang kepada saudaranya, apakah boleh Ustaz? Ya temui saudaranya. Temui saudaranya, Bang, dia ada hutang ya Bang. Cuman dia pakai umrah, bisa dan pakai PT itu untuk pakai umrah dulu. Ya, kalau sekiranya masih ada tantangan yang akan kita terima untuk membayar hutang kepada saudara, dan selagi sekarang ada tenaga untuk pergi umrah, maka hukumnya boleh saja. Tapi kalau nggak ada tantangan, uangnya cuma itu saja, ya jangan nekat. Ya bayar hutang dulu. Ya bayar hutang dulu. Ya karena umrah itu wajib bagi yang mampu. Ya wajib bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu nggak ada kewajiban. Ya kalau kemampuan baru untuk membayar hutang, bayarkan hutangnya. Semoga setelah hutang itu lunas ada rezeki untuk pergi umrah. Tapi kalau ada tantangan yang akan diterima, mungkin nanti setelah pulang umrah dan itu akan diterima dan itu sesuai dengan budget untuk membayar hutang, ya nggak apa-apa dahulukan umrah. Ya seperti itu. Walaupun tentunya membayar hutang itu akan lebih baik. Wallahu a'lam. Tapi kalau pertanyaannya boleh, maka jawabannya, pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh saja selama ada keterangan, kejelasan dan ada kesepakatan di antara dia dengan saudaranya. Yang kedua Ustaz, ada seseorang kemarin berangkat umrah. Tapi sebelum dia berangkat, dia membagikan uang kepada fakir miskin. Katanya ingin membersihkan hartanya. Apakah itu benar yang dilakukan? Ya enggak masalah. Dia sedekah sebelum keberangkatan, ya. Bersedekah sebelum keberangkatan untuk membersihkan hartanya, enggak apa-apa insyaallah, dan itu perkara yang baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Halo Pak, makan bakwan nih. Ada Pak, di luar tema Pak. Ya. Ketika seseorang menaikkan zakat mal, kriteria yang diperuntukkan yang lebih utama kepada siapa zakat mal, dan apakah seorang anak berhak menerima zakat? Zakat mal mutlak kepada yang 8 asnaf, ya kan? Mutlak kepada yang 8 asnaf. Tapi di antara mereka tentu siapa yang paling berhak dilihat kepada kondisi mereka masing-masing. Ya. Tidak ada pemutlakan di situ mana di antara mereka yang kita pilih. Tapi kalau Anda memilih sesuai dengan urutan juga tidak mengapa. Karena urutannya adalah al-fuqara wal masakin, berarti Anda cari orang yang fakir dan miskin. Maka itu juga tidak mengapa. Tapi kalaupun ada orang yang hatinya lemah, kemudian bisa diarahkan untuk kepada Islam, diarahkan kepada hidayah, dan dia adalah seorang muslim, ya, diarahkan kepada hidayah dan dia orang yang juga memiliki kriteria yang lain, maka dahulukan orang yang seperti ini. Dia miskin, kemudian ada peluang untuk bisa diajak kepada hidayah, misalkan orang yang seperti ini didahulukan karena mu'allafati qulubuhum, ya kan? Atau memang dia orang miskin dan hutang keluarganya juga cukup banyak untuk membiayai biaya hidup mereka, bukan untuk berfoya-foya. Orang yang seperti ini dahulukan. Kalau ada kerabat yang miskin, ya, maka dahulukan kerabat. Maka konteksnya tergantung. Tidak ada penentuan dan tidak ada penetapan mana yang memang sangat membutuhkan. Dan zakat mal bisa diberikan kepada satu orang mutlak langsung kepada dia semuanya. Misalkan abang nih tahun ini atau besok pagi yang harus dikeluarkan nilainya sekitar 100 juta. Misalkan, ya udah, amin bang. Amin.
Ya 100 juta ini bisa Anda berikan kepada satu orang keluarga atau satu keluarga yang memang mereka sangat membutuhkan, nggak apa-apa. Mau dibagi-bagi juga tidak mengapa. Dibagi kepada 10 orang masing-masing 10 juta atau kepada 20 orang masing-masing 5 juta tidak mengapa. Ya. Adapun anak maka nggak berhak. Anak orang tua itu nggak berhak. Yang namanya usul dan furu' itu nggak boleh. Ya, usul dan furu' nggak boleh. Yang boleh itu hawashi. Usul itu kita ke atas karena kita berasal dari mereka, atau furu' cabang kita ke bawah, itu nggak boleh. Yang boleh itu hawashi, yang ke samping, ya, kita atau mungkin saudara, ya, atau mungkin anak saudara, ya, atau mungkin paman, bibi, itu kita ke samping. Tapi kalau kita ke atas dan kita ke bawah ditarik lurus, itu nggak boleh, ya. Anak yang sudah berkeluarga, kalau dia statusnya nggak anak lagi nggak apa-apa. Ya, anak yang sudah berkeluarga, kalau dengan dia berkeluarga statusnya bukan anak, maka nggak apa-apa. Ya. Anak itu kalau masih dalam tanggungan kita memang tak boleh dikasih. Terus? Tapi kalau tidak tanggungan kita lagi boleh katanya. Enggak. Artinya dia sudah punya keluarga. Itu tetap. Karena anak sudah berkeluarga pun dia tetap anak. Yang boleh itu adalah saudara kita yang tidak dalam tanggungan kita boleh. Tapi kalau ada saudara yang dalam tanggungan kita, maka tidak boleh. Contohnya, kita punya saudari perempuan. Kita punya saudari perempuan, dia nggak punya suami, dia nggak punya anak, dia hidup dalam tanggungan kita karena kita sebagai saudaranya satu-satunya, dan dia hidup bersama dengan kita. Dia miskin, tapi kan dia makan dengan kita, maka nggak mungkin Anda kasih zakat mal Anda kepada dia, sama aja dong, kita juga yang makan aja nggak boleh. Ya, Allahu taala a'lam bishawab. Udah ya, kajiannya tafsir, pembahasannya sirah. Pertanyaannya keluarga dengan fikih muamalah. Ini memang kemana-mana Ustaz ya. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.